kura-kura yang senang sekali memandangi langit luas di atas sana. Kemudian ingin melihat sepasang burung merpati di pinggir sana dan terlintas ide untuk meminta bantuan mereka. Tenang saja, aku akan menggigitnya sekuat tenaga. Kura-kura yang sudah merasa hebat itu pun berminat membalas ujian tersebut dengan sombong. Pokoknya kita ulang, ada kura-kura, ada merpati, ada angsa, ada tiga kelompok hewan yang ada dalam dari tiga hewan tersebut. Unsur insting yang pertama kalian cari yaitu tokoh. Yang kedua watak atau sifat dari tokoh. Bagaimana sifat dari kura-kura? Kura-kura sombong. Apa lagi sifatnya? Selain sombong, dia punya sifat apa? Ya. Sombong. Satu. Ada lagi yang tahu sifat kura-kura di dalam cerita? Selain sombong, dia juga punya sifat. Cari, siapa yang bisa? Ayo, Pati. Apa? Pati. Oh, terus? Yang kedua apa? Moral dalam suatu apa ya amanahnya? Kita bukan. Amanah dalam cerita kura-kura sombong. Apa amanahnya? Apa pesan moralnya? Bahwa kita harus tidak boleh sombong karena kesombongan akan menjadikan kita apa? Akan menjadikan kegagalan. Bagi kalian sudah terbagi menjadi 5 kelompok. Nanti 5 kelompok ini akan berputar belajarnya berputar karena kita buat pos-pos tugas ya. Nanti di pos 1 tugasnya akan berbeda dengan pos 2. Pos 1 ada di belakang sana. Nanti tugasnya untuk pos 1 dengarkan baik-baik ya. Nanti semuanya 5 kelompok ini akan mendapat tugas yang sama. Hanya waktunya saja yang berbeda. Jadi untuk pos 1 nanti diisi kelompok 1 dulu. Pos 2 ada di belakang sini. Ini diisi oleh kelompok 2 dulu. Pos 3 ada di tengah. Ini diisi oleh kelompok 3. Pos 4 ada di sini. Nanti ini untuk diisi kelompok 4 dan pos 5 untuk kelompok 5. Nah, nanti kalian akan berputar setiap 5 menit sekali. Jadi waktu 5 menit nanti Ibu akan kasih peringatan. Oh, sudah habis waktunya 5 menit. Kalian langsung muter lagi cari kelompok selanjutnya. Kelompok selanjutnya nanti kelompok 1 pindah ke pos 2. Kelompok 2 pindah ke pos 3. Kelompok 3 pindah ke pos 4. Kelompok 4 pindah ke pos 5 dan kelompok 5 pindah ke pos 1. Paham? Begitu setiap 5 menit, putar lagi setiap 5 menit. Jelas sampai di sini? Ya. Ini nanti Ibu akan bagikan tugas-tugasnya. Ini nanti satu bundle ini untuk satu kelompok tugasnya. Di sini berisi 5 tugas dalam setiap pos. Ini udah ada pos 1, pos 2 sampai pos 5 ya. Dalam satu bundle ini ada tugasnya pos 1, pos 2, pos 3, pos 4, pos 5. Nah, nanti kamu baca lagi di setiap pos itu ada tugas. Kamu baca tugasnya apa, perintahnya apa. Dibaca dulu perintahnya, setelah itu dikerjakan. Jelas sampai di sini? Kita akan bagikan untuk kelompok 1, ambil kelompok 1 mana perwakilan kelompok 1 silakan diambil. Kelompok 2 tolong diambil.
Liburan ke rumah nenek, hari pertama masuk sekolah, membantu ibu di dapur, bermain bersama teman. Ya, perbedaan dongeng dan cerita. Dongeng bersama tayangan terima kasih. Tokoh di sana adalah peristiwa tidak logis. Satu hiburan, cerita dongeng bisa benar-benar terjadi. Tokoh manusia nyata, peristiwa logis. Ada di sana nyata. Jawab, Bi. Apa pesan moral dari dongeng Timun Mas? Ya. Oke, berarti nih. Klik. Berarti berapa nilainya? 4/4. Tulis di dalam laporan kamu. 4/4. Oke. Habis waktunya setelah mendengarkan cerita, kamu tuliskan di dalam tugas ya. Tugas untuk pos berapa itu? Pos 1. Siap? Udah siap? Buang. Apa tadi apa? Pos 3 ngumpul, pos 3. Mambang, mambang. Nah. Mana baik? Karena dongeng itu kan kejadian tidak nyata ya. Jadi contoh-contohnya dulunya. Nah sekarang
ayah kamu. Tidak ada unsur sihir atau tidak ada keajaiban, tidak ada fantasinya ya. Ceritanya bisa berupa pengalaman pribadi, peristiwa di sekolah, keluarga, dan nah, contoh cerita nih, contoh judulnya seperti liburan ke rumah nenek. Karena liburan ke rumah nenek, nah ini kan kejadian nyata. Berarti ini adalah contoh cerita. Hari pertama masuk sekolah, pernah mengalami hari pertama masuk sekolah? Membantu ibu di dapur pernah? Bermain bersama teman pernah? Nah, ini adalah contoh cerita. Oke, lanjut. Nah, ini perbedaannya. Perbedaan dongeng dan cerita. Dongeng sifatnya khayalan. Kalau cerita itu terjadi di dunia nyata ya, tokoh dunia nyata. Kalau dongeng tokohnya hewan atau makhluk ajaib, seperti kan, dan terbang, jadi sedikit. Peristiwanya logis, kalau tidak logis. Ada pesan-pesannya sama-sama, ada pesan-pesannya, kalau ini pesan-pesannya pengalaman nyata. Kalau ini hanya ya. Ya, kamu pindahin. Mana yang termasuk dongeng? Kamu contohin ya. Misalnya ini, misalnya anak gembala ini adalah dongeng. Klik tahan, biar bisa goyang seperti ini. Pindahkan ke sini. Paham? Oh enggak, anak gembala ini bukan dongeng tapi cerita. Paham? Kita pindah ke sini. Siapa yang mau mencoba kita? Mana yang termasuk dongeng? Iya. Yang lainnya coba, semuanya mencoba. Ayo. Oke, lanjut. Ayo. Cari yang pendek aja. Ya. Ular terbang itu beneran nggak sih? Ada ular terbang? Ya? Nah, lanjut. Iya, lagi ya kan? Oke, kita cek ya, dicek di sini, klik cek dulu. Ya. Oke, udah semua. Lanjut, next. Klik itu tombol ke kanan. Sini saya. Nah, ini dongeng Timur Mas, pernah dengar dongeng Timur Mas? Kita geser. Ya, jawab. Ya, coba baca dulu. Apa alasan Frodo menerima biji bertimbun dari raksasa? Next. Ini sudah ketemu? Oke, lanjut.